eh, selain Portugal sama Spanyol semalam ya, tadi pagi itu Belgia lawan Amerika. Ya. Yang akhirnya Belgia berhasil menundukkan tuan rumah dengan skor 4-1 ya. 1. Nah ini kan kemarin sempat ada konspirasi di belakang sebelum pertandingan Amerika dan Belgia soal kartu merah. Kartu merah. Nah kartu merah itu kan sempat jadi omongan kan. Katanya Trump menelpon Presiden FIFA untuk menganulir kartu merah Iya. yang pemain Amerika itu ya. Kalau menurutmu gimana itu? Biasanya kalau kita ngelihat di turnamen besar, saya pribadi jarang sih ngelihat penganuliran kartu, kecuali biasanya kalau kita lihat di Liga Champion gitu kan, itu biasanya punishment kartu kuning itu ada di 2 atau 3 match, setelah itu baru pemutihan. Nah, biasanya kayak gitu tuh, Ya, maksud gue. aturannya kan gitu. Nah, cuman tapi ini kemarin ya kan sempat ada itu kan, ada Iya. omongan-omongan soal kartu merah. Tapi meskipun akhirnya ya kalah juga sih Amerika gitu ya. Iya. Nah, kalau lihat dari pertandingannya sendiri, Amerika lawan Belgia, Amerika memang keteteran banget ya lawan Belgia ya. Iya, walaupun kita lihat di fase grup lumayan galak dia. Ya. Amerika Serikat, Kanada, Meksiko tuh galak jujur. Dan yang bikin kaget juga Meksiko kan kemarin. Dia galak di fase grup, cuman sayangnya dia gugur. Tapi kalau kita bahas Amerika, memang Belgia bukan lawan yang sepadan lah untuk Amerika Serikat gitu. Karena ini kalau kita lihat statistiknya jauh banget nih. Statistiknya. Dari shootnya aja Belgia 15, Amerika Serikat itu ada 6 shoot doang. Shots on targetnya Belgia 7 berarti ya 50% lah. Kalau si siapa? Amerika Serikat ini 2, ya di bawah 50% berarti. Tapi posisinya menang ya Amerika. Iya. Dia menguasai bola ya. menguasai pertandingan artinya nih dia secara possession ball. Terus foul-nya lebih banyak dia. Hampir sama sih foul-nya. Yellow card, red card, Ya. corners. Nah, Peluang cornernya untuk Belgia 5 ya. iya, kalau misalkan kita lihat dari statistik ini disimpulkan berarti walaupun Belgia nggak banyak megang bola, tapi permainan dia efektif. Belgia. Iya. Ya. Kalau Gimana? kita lihat dari statistik, tadi ada 15 shot dan 7 diantaranya itu on target, artinya kan walaupun dengan ball possession yang sedikit, terus penguasaan bola yang sedikit, Belgia bisa membuat peluang dari kecilnya possession ball itu. Ya. Ada yang menarik yang kayaknya ada blunder dari kiper ya. Blunder dari kiper Amerika ketika dia memang menggiring bola, posisinya udah di luar kotak penalti, berhadapan dengan pemain depan Belgia, terus akhirnya si bola itu lepas. Bola itu ditendang sama dia, ditendang tapi kena pemain Belgia tuh. Kena pemain Belgia langsung ditendang ke arah gawang dan itu masuk. Ini tuh blundernya kiper Amerika di situ. Iya. Jadi posisinya ada 1 gol yang menurutku karena benar-benar murni kesalahan kiper, dan yang lain memang gol-golnya memang dari Belgia memang bagus sih. Iya, kalau bicara blunder kiper, di kiper zaman sekarang di sepak bola modern kita lihat memang yang bisa build up itu nggak cuma dari lini belakang, lini tengah gitu kan. Cuman kan sekarang itu sepak bola lebih fluid ya, maksud gue ya. Ya. Dan pemain yang versatile pun itu sangat dibutuhkan di tim, termasuk pun juga kiper gitu kan. Gimana caranya dia bisa ngalirin bola gitu kan ke tempat-tempat. Karena kiper itu kalau misalnya kita back pass, dia titik awal untuk serangan kan. Ya benar. Dan bagaimana visinya si kiper ini juga diperhitungkan untuk bisa create chance juga, gimana dia bisa build up bola, gimana dia bisa build up permainan, itu hal yang penting juga sih untuk seorang kiper. Dan kalau kita lihat, kalau di timnas Indonesia nih, kita punya 2 kiper andalan, ada Martin Paes sama siapa? Emil ya. Emil. Nah, ini kalau kita lihat secara build up ini yang lebih oke Emil, makanya lebih sering Emil yang jadi starter gitu kan dibandingkan si Martin Paes. Cuman secara reaksi ya, kalau reaksi memang adalah sebuah skill yang harus dimiliki seorang kiper kan. Cuma kalau build up ini nggak semua kiper punya keahlian untuk build up. Kalau secara keseluruhan permainan dari Amerika ketika lawan Belgia dinilai 1 sampai 10, lu kasih nilai berapa?
Eh, sebagai tuan rumah ya. Harusnya kan dia diunggulkan kan Iya. di negaranya sendiri. Sebagai Dalam tuan posisi rumah. Belgia juga ya kekuatannya mungkin kalau dilihat dari fase grupnya mungkin Amerika dan Belgia mungkin sama ya, agak-agak seimbang ya. Iya. Tapi ternyata pertandingan tadi pagi menunjukkan bahwa Belgia lebih unggul dibanding Amerika. Iya, kalau ngeliat statistik 1 sampai 10 6 lah 6 ya. untuk sekelas dia yang punya keuntungan main di kandang gitu kan. Dia lebih bisa adaptable dengan suhu stadionnya. Ya. Terus dia mengetahui lapangannya dari sebelum ada event juga dia pasti udah tahu di lapangan itu gitu kan. Dengan ball position seperti itu seharusnya bisa lebih kreatif nih, artinya USA agak kurang kreatif sih kayaknya untuk bisa ngelarin bola ke depan kayak gitu. Nah, ini kita sudah di 16 besar, tinggal menyisakan 2 pertandingan lagi ya. Iya, ada Argentina Mesir. Argentina sama Mesir. Nah, ini kayaknya Argentina di atas kertas ya. Iya, ini ada di atas kertas. Cuma pasti Dan fans Ronaldo pengen Argentina kalah nih. Gimana? Cuma fansnya Ronaldo pasti pengen Argentina kalah ya nggak? Iya. Tapi kalau kita ngeliat dari secara Statistik permainan dari kemarin. terus kuat juga gitu kan, jauh Argentina lebih diunggulkan. Ya. Cuman kalau kita ngeliat kemarin juga pas lawan Tanjung Verde, Tanjung Verde gokil sih Memang gokil ya. lawan Argentina itu. Jujur saya kaget juga dia bisa nyamain kedudukan di 2-2 itu dengan gol yang luar biasa gokilnya itu. Dan Agak golnya kaget bagus-bagus juga. ya. Tanjung Iya. Verde ya. Masalahnya Capo Verde ini kan dia tim debutan pertama. Ya. Terus kita nggak tahu pemainnya siapa aja, satu pun gitu kan. Kecuali kipernya Fozinya, itu pun pas Piala Dunia gara-gara dia tampilnya oke dan usianya yang udah senior banget gitu kan. Dan dia bermain di lapis kedua di Portugal ini ya. Bukan liga utama kan ya dia bermainnya. Dia mainnya Yang di saya mana? inget dia pernah satu tim sama ini siapa? Witan Sulaiman di Astransin. Astransin Slovakia kalau nggak salah. Di situ dia pernah main tuh. Tapi kan bukan di liga utama negara itu. Bukan kayaknya. Nah, itu kita lihat juga sekelas Tanjung Verde aja dia bisa nahan Argentina juara dunia tahun lalu gitu loh. Iya. Tapi artinya kan bukan berarti juga Mesir ini nggak bisa melakukan hal yang sama gitu kan. Selama tapi kalau misalnya kita bicara Piala Dunia tuh udah ada yang back to back belum sih? Juara back to back? Belum ada kan? ada. Nah, itu kan artinya kan sulit kan untuk mempertahankan gelar juara dunia berturut-turut gitu kan, agak susah gitu. Nah, artinya di sini kita lihat juga Mesir walaupun kita tahu cuma salah dan kalau nggak salah ada 2 pemain yang cedera, saya lupa namanya. Nggak bisa diremehin juga sama Argentina gitu loh. Artinya yang sudah masuk ke 16 besar ini pasti negara-negara yang kuat semua. Gitu kan. Ini kalau dilihat dari ini ya, kita tanyakan ke AI, mode AI. Argentina berpeluang menang mencapai 69,1%, sementara Mesir hanya 12,3%. Sisanya probabilitas laga berlanjut ke babak tambahan. Jadi hampir itu 69,1%, 70%-nya pertandingan nanti itu Argentina sama Mesir. Yang diunggulkan adalah Argentina. Dengan kemungkinannya sampai 70%. Iya, betul. Itu menarik juga sih. Nah, terus yang satu lagi Argentina sama Mesir, terus satu lagi adalah Kolombia Swiss ya. Kolombia Swiss. Ya. Ini Kolombia nggak bisa dianggap enteng juga ya sebagai kuda hitam. Tim papan tengah yang menurut saya juga tim Amerika Selatan tuh pemainnya sukar diprediksi ya. Kayak paling satu tim tuh ada dua doang yang ternama gitu. Cuman secara secara permainan dia tuh kolektif. Dan dia punya ini ciri khasnya Amerika Selatan kalau saya lihat ya, Amerika Latin ya, maksud gue. Dia gigih. Terus keras dia mainnya. Kita lihat Paraguay kemarin lawan Prancis. Wah, gila itu mainnya ya kan. Sebegitu kerasnya gitu kan. Dan semua tim Amerika Latin pasti kayak gitu, termasuk Kolombia juga.
Kolombia, Paraguay, Uruguay itu zaman Diego Forlan kan kerasnya minta ampun, ada Suarez juga segala macam, itu kerasnya gila-gilaan kan. Termasuk Argentina pas kita lihat semifinal lawan Belanda. Kerasnya bukan main tuh. Ya. Bukan keras dalam artian dia versi, cuman memang dia keras kayak preman gitu loh cara main itu Amerika Latin. Dan ini satu pertandingan yang menarik juga karena dipertemukan dengan tim Eropa yang lebih taktikal dibandingkan Dibandingkan keras gitu, ya kan? Tapi lebih ke ini ya, teknik ya mainnya ya. Lebih ke taktik, teknikal gitu kan. Kalau banyak drama lah. prediksinya Swiss sama ini kira-kira berapa? Swiss Prediksi versus Kolombia. Saya pegang Kolombia ini. Kolombia Berapa ini ya? 2-1 untuk Kolombia. Kalau based on AI 42,4%. siapa? Kolombia. Sementara Swiss berada di angka 27,0. Dengan sisa 30 kemungkinan laga berakhir imbang dalam 90 menit. Artinya akan sengit. Artinya akan sengit. Dan kalaupun terjadi kemenangan nggak akan jauh sisi golnya. Ya. Kalau saya 2-1 megang Kolombia. 2-1 megang Kolombia. Kolombia. Oke. Kalau Argentina Mesir 3-1. Argentina Mesir Kan 70% tadi ya. 2-0. 2-0 2-0. Argentina. Iya. Oke, kita lihat nanti pertandingannya. Iya. Tapi ke depan kira-kira siapa nih juaranya nih? Kalau dilihat dari kekalahan Portugal semalam, terus kemenangan Belgia, ini kan masih di sisi yang kiri ya. Kalau dilihat di sisi kiri itu nantinya Spanyol akan ketemu Belgia kan? Iya. Spanyol akan ketemu Belgia, ada kemungkinan Spanyol nih, ya kan? Terus Prancis ketemu Maroko. nggak ada kemungkinan Prancis nih. Iya. Nah, jadi nanti Prancis ketemu Spanyol kan? Di semi, ya kan? Nah, yang sebelah kiri siapa tuh posisinya? Norwegia Inggris. Norwegia Inggris. Nah, Yang bawah ada tadi masih berlangsung itu ada Argentina Mesir, Kolombia Swiss. Norway kayaknya oke lah ya. Kalau Mas Teguh gimana? Ini Mas Teguh dulu deh. Norway Inggris. Norway Inggris ya. Norway. Norway. Oke. Berarti yang bawahnya Mesir ketemu Kolombia. Enggak dong. Mesir. Kan- Argentina ketemu Kolombia. Argentina boleh, Argentina Kolombia. Iya kan? Oke. Argentina. Argentina Berarti Argentina ketemu Norwegia. Norway. Sebelah Prancis ketemu Spanyol. Prancis ketemu Spanyol. Finalnya? Prancis Norway. Fans Ronaldo. Oke. Gimana, Pak? Oke, intinya Konspirasinya. Iya, betul. Prancis, Norwegia atau Prancis Inggris karena juara dunia back to back susah ya teman-teman. Iya. Oke Sobat Sindo, kita nantikan bagaimana Jalannya pertandingan ke sisa depan, laga ya. di 16 besar Ya. dan Kita juga akan nanti di terus quarter final komentar seperti di apa. the comment ya untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. Kita akan bahas bagaimana Pildun 2026 berjalan dan berlangsung. Ya. Dan ya, kita pegang saja siapa pemenangnya dalam hati dan kita buktikan nanti. Oke? Oke. Sampai jumpa Sobat Sindo.